Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Bakal saya meriah ini, bakal saya antusias ini. Saya pribadi dan beserta keluarga sangat bersyukur, mengapresiasi lah. Kalau saya pribadi ya merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu. Nasib Mojer Peggy Setiawan jadi artis dadakan. Dipanggil TV, didekati gadis cantik hingga duet pilkada. Beginilah nasib Mojer Peggy Setiawan yang kini jadi artis dadakan. Setelah bebas dari kasus Vina dan terbukti korban salah tangkap, nasib Mojer kini menghampiri Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan kini semakin dikenal dan mendadak jadi sorotan banyak orang. Banyak nasib baik kini menghampiri Peggy Setiawan yang dulunya seorang kuli bangunan tersebut. Ia kini juga ramai mengelilingi acara TV. Tak hanya itu, ia juga mendadak mendapat perjodohan dengan gadis cantik. Bahkan kini wajahnya diusulkan dipasang di semua Polres. Hal itu diusulkan mantan Wakapolres Komjen Pol Oekroseno. Mantan Wakapolres tersebut ternyata menjadi orang yang punya usul menarik untuk memulihkan harkat martabat Peggy, di mana Oekroseno mengusulkan agar foto Peggy Setiawan dipasang di seluruh Polres di Indonesia. Selain memberikan kebanggaan pada keluarga Peggy Setiawan, foto itu juga sebagai pengingat bagi anggota kepolisian. Sementara itu, sebelum diberitakan Peggy Setiawan mendadak bergaya keren dan pakai jas hingga menjadi penyiar usai tak jadi tersangka kasus Vina Cirebon. Adapun Peggy Setiawan masih menjadi sorotan publik usai bebas dan terbukti disebut korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Usai bebas dan tak jadi tersangka, kini Peggy Setiawan muncul mengenakan setelan jas bergaya keren. Peggy Setiawan memakai jas dan mendadak jadi nyos ancor atau penyiar. Dalam hal itu, Peggy menjadi penyiar yang berperan sebagai presenter utama program berita di televisi. Dalam unggahan The Prime Show Inyos TV di X, mengunggah Peggy Setiawan dengan gayanya menjadi nyos ancor. Penampilan terbaru Peggy Setiawan mencuri perhatian. Tampak Peggy mengenakan jas hitam dengan rambutnya yang klimis. Halo pemirsa, saya Peggy Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Kini saya sudah bebas, katanya di awal. Lalu ia menambahkan, hari ini 10 Juli 2024 saya membuka acara The Prime Show bersama Abraham Silaban. Aksi tersebut, kata Peggy, adalah bentuk apresiasi dia. Dia pun sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman media, termasuk program The Prime Show Inyos. Program The Prime Show menelusuri langsung jejak kasus saya di Cirebon hingga kasus ini terang benderang. Tambahnya dikutip dari tribunmedan.com, dari tribunjateng.com, Minggu 14 Juli 2024. Kini Peggy juga mendapatkan perjodohan dengan gadis cantik bernama Jihan. Coki Mahesa, pria yang ingin menjodohkannya putrinya bernama Jihan 23 tahun, warga Pluit, Jakarta Utara dengan Peggy Setiawan. Jihan diketahui gadis berwajah manis serta berhijab. Kecantikannya itu bukan disebut-sebut mirip pedangdut Lesti Kejora. Sejak dikabarkan perjodohan dengan Peggy Setiawan, akun TikTok milik Jihan kini telah memiliki followers mencapai 14,2 ribu. Pemilik nama lengkap Jihan Anjani ini ternyata cukup aktif di media sosial. Ia kerap memposting berbagai konten tren terbaru. Memiliki postur tubuh yang ideal, Jihan pun pernah mengikuti kelas modeling. Dari situ jugalah Jihan pernah mendapat kesempatan mengisi acara sebagai model untuk fashion hijab kolaborasi Lesti Kejora. Peggy Setiawan dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari keluarga Jihan. Coki Mahesa, ayah Jihan, mengaku sudah siap untuk bersilaturahmi dengan keluarga Peggy Setiawan. Coki sendiri tidak memaksakan putrinya dan Peggy Setiawan untuk dijodohkan satu sama lain. Terpenting pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan.
Kalau untuk masalah perjodohan segala macam nanti ketemu ketika Peggy lihat sendirilah ya, kata Coki dikutip dari Comel TV yang tayang pada Senin 15 Juli 2024. Keluarga Jihan pun seakan telah membuka pintu lebar untuk menyambut Peggy Setiawan jika memang berjodoh. Intinya kita bertemu bersilaturahmi segala macam. Bahkan saya udah bilang terserah mau ketemu di mana, tinggal tentuin aja tempatnya, nanti saya langsung merapat, sambung Coki. Coki tidak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut. Bahkan Coki telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto, terkait tawaran perjodohan itu. Saya sudah hubungi Pak Tony, direspon baik. Nanti mau dibicarakan dulu sama ibunya Peggy, kata Coki. Tetapi Tony RM belum memberi kabar lagi kepada Coki mengenai jawaban dari ibunda sang Peggy. Pasalnya Peggy bersama kuasa hukumnya lagi memiliki agenda segambreng untuk memenuhi undangan stasiun televisi terkait kasus Vina Cirebon. Jika penawaran Coki disambut baik, rencananya pertemuan antar kedua keluarga berlangsung di Jakarta Utara. Jadi sebenarnya ketemuannya bukan di Cirebon, ketemuannya sebenarnya di Jakarta karena saya kan di Jakarta, katanya. Coki bersedia menjadi mertuanya jika Peggy terbukti tidak bersalah. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka di hari kebebasanmu aku akan mencarimu untuk kujadikan menantu. Insya Allah kamu anak yang baik, tulisnya. Coki menegaskan bahwa penawaran ini terhadap Peggy bukan settingan atau dibuat-buat. Diketahui Jihan merupakan anak sulung Coki Mahesa. Coki mengaku sang anak ikhlas dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Coki pun melihat ada kecocokan antara dirinya dengan Peggy Setiawan. Kata Jihan, apa yang terbaik menurut bapaknya? Menurut dia baik, selera anak saya tuh maunya kayak bapaknya, ujar Coki. Coki meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Kalau saya sih lebih ke pembuktian sih, insya Allah kalau Peggy sama anak saya hidupnya nggak sengsara. Kebetulan kurang lebih seperti saya ada di diri Peggy. Ya mungkin kalau soal ibadahnya lebih tekunan dia. Saya kurang tekun, saya jujur aja ibadahnya masih kurang, intinya saling support, kata Coki. Sementara itu Jihan sendiri telah bertemu tatap muka dengan Peggy Setiawan pasca bebas dari penjara. Sedangkan Peggy Setiawan mengaku masih jomblo. Ia mengungkapkan status itu saat berbincang dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Peggy, pacarnya ada berapa sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah nggak dapat, balas Peggy yang diikuti dengan galak tawa para tamu di YouTube tersebut. Peggy lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu, saya nggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek tapi nggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya. Setelah lolos dari kasus Vina, Peggy Setiawan Cirebon dan Cianjur bakal berduet di Pilkada Jabar 2024. Bahkan sebagai calon gubernur Jabar, melainkan tim sukses Deddy Mulyadi. Seperti diketahui bahwa Deddy Mulyadi merupakan calon gubernur Jabar 2024. Kan kalau Peggy Cirebon mah ditanya mau jadi selebgram atau jadi apa? Mau jadi tim sukses katanya, ujar Deddy Mulyadi dilansir dari tribunmedia.com. dari tribunnews.bogor.com Senin 15 Juli 2024. The Mall, sapaan karib Deddy Mulyadi juga menanyakan hal yang sama pada Peggy Setiawan Cianjur. Ini mah diam aja, mau jadi tim sukses Pilgub gak? Tanya Deddy Mulyadi. Tanpa ragu Peggy Setiawan Cianjur langsung menerima tawaran Deddy Mulyadi. Pade pak, mau pak, jawab Peggy Setiawan Cianjur. Dengan begitu, bila memang menjadi tim sukses, maka Peggy Setiawan Cirebon dan Cianjur akan duet di Pilkada Jabar 2024 memenangkan calon gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Sebelumnya diketahui Peggy Cianjur belum memiliki pekerjaan tetap. Peggy Setiawan Cianjur mendapat penghasilan dari ngojek menggunakan motor adiknya, Fauzi. Sedangkan Peggy Setiawan Cirebon merupakan seorang kuli bangunan. Setelah lolos dari kasus Vina, Peggy Setiawan Cirebon mengaku masih akan melakoni profesi tersebut. Rencana ke depan saya akan mempertimbangkan lagi, katanya. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan lanjutkan. Meskipun pekerjaan ada di tempat lain, saya akan coba ambil, tambah Peggy Setiawan Cirebon.
Tawaran pekerjaan untuk Peggy Cirebon bukan hanya dari Deddy Mulyadi saja. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri sebelumnya sudah memberi tawaran pekerjaan untuk Peggy Setiawan Cirebon. Tawaran ada Pak Reza Indragiri. Terima kasih banyak. Pekerjaan untuk merenovasi rumahnya, kata Peggy Setiawan.